Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan coba setting modem BT Phone ya teman-teman. Nah ini modem BT Phone ini modem lama yang saat ini mungkin masih ada, tapi ya sudah tidak banyak lah yang menggunakannya. Karena setahu aku sih produk barunya itu eh, sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Entah kalau masih ada di luar sana aku tidak tahu. Yang pasti kali ini kita akan coba setting. Ini modem lama teman-teman ya. Modem aku udah sekitar berapa tahun? 3 tahun yang lalu ya teman-teman. Kita coba setting modem BT Phone. Bagi kamu semua yang punya modem BT Phone, coba cek video ini. Nah, jadi teman-teman, ada case pelanggan ini internetnya lelet, jadi dia minta gantikan sandinya. Sementara kalau kita ajari ataupun kita pandu itu sulit, teman-teman, karena pelanggannya ini belum pernah ganti password. Jadi sini nih aku coba ganti dari jarak jauh atau remote management ya teman-teman ya. Kita menggunakan tunnel. Nah nanti aku coba buka modemnya, terus kita ganti sandi dan password sambil kita bahas sedikit mengenai modem BT Phone ini. Oke? Nah langsung saja. Pertama teman-teman, BT Phone ini modem superadmin itu login superadmin itu agak sedikit berbeda teman-teman. Itu username-nya admin, passwordnya itu V2 MPRT ya. Jadi sini kita coba login dulu, terus passwordnya V2 MPRT. Nah, lalu di bagian sini teman-teman, ini ada bagian status ya. Dia ada beberapa submenu, ONU, Network, LAN, dan VoIP. Pada bagian ONU info ini untuk pengecekan hardware version, device model, softwarenya juga, dan registernya sukses atau tidak gitu. Terus pada bagian network ini kita bisa ngecek redaman dan IP LAN IP1 modem gitu. IP1 modem. Nah, pada bagian sini ini kita bisa cek transmitnya berapa -20 teman-teman ya. Receive byte-nya. Oh, sorry. Ini dia receive opting-nya. -20,5. Oke. Itu powernya atau redamannya. Lalu kita bisa masuk ke network, kita klik WLAN set, lalu bagian security teman-teman untuk ganti password. Nah, di sini kita kan punya nama wifi-nya itu sorry, Praitno ya. Praitno. Nah, lalu kita bisa ganti di sini teman-teman, di bagian titik-titik ini. Oke, kita klik here to display untuk menampilkan password ya. Nah, ini passwordnya sekarang. Kita close dulu. Nah, jadi ketika kamu ganti password itu seperti ini contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 nolnya 8 kali. Coba kita klik tampilkan. Perhatikan teman-teman, kalau kita sebelum kita klik save atau apply, itu kita pastikan dulu nih passwordnya udah benar apa belum, ada spasi apa enggak gitu, agar tidak salah gitu. Karena kalau salah harus ngereset dan teknisi wajib ke lokasi. Karena BT Phone ini tidak support OMCI kalau aku tidak salah. Karena belum pernah coba sih. Nanti kita coba tes dulu. Oke. Nah ini untuk ganti nama wifi-nya nih udah selesai nih teman-teman. Tinggal save atau apply. Lalu kita masuk ke bagian WLAN basic. Ini untuk ganti nama wifi. Yang tadi untuk ganti sandi wifi, ini untuk ganti nama wifi. Nah ini di sini bisa kita ganti teman-teman. Nih nama wifi-nya di sini. Checklistnya jangan lupa ya, enable wireless untuk mengaktifkan wirelessnya, dan enable wireless multicast forwarding UMF itu di checklist saja teman-teman. Lalu bagian sini kalau kita mau nambah SSID kita bisa checklist ini. Misalnya mau nambah SSID kedua, SSID ketiga, SSID keempat gitu. Terus bagian sini kita bisa setting nih teman-teman. Mau di enable atau enggak. Lalu max client-nya juga bisa kita atur ya teman-teman. eh Kalau sudah kita klik apply atau save apabila kita mau setting seperti ini. Nama wifi-nya ada 4 yang muncul gitu. Nah, nanti di bagian security mainnya lagi teman-teman. Di bagian security itu kita coba ganti ya. Seperti ini contoh nama wifi kedua, passwordnya apa gitu. Bisa, lalu save atau apply. Maka kita punya 2 SSID. Begitu pula kalau kita mau nambah SSID ketiga dan keempat. Oke, kalau untuk nama wifi sama password aku rasa itu cukup mudah ya teman-teman. Kalau untuk nyeting PPOE itu di OneSet teman-teman. Di OneSet. Nah, ini TR069 ini sebenarnya tidak
Tidak ini sih, aku jarang pakai. Biasanya aku menggunakan TR066 TR internet saja gitu. Tidak pakai TR069 seperti ini. Aku ambil internetnya aja, tapi ya karena dulunya aku nggak terlalu paham ya mengenai ini, ya tidak masalah sih. Oke, di sini kita coba tes ya, teman-teman ya. Nah, ini kita klik now one connection. Modenya kita bikin route. Oke. Nah, perhatikan modenya route ya. Nah, kalau bridge ini gimana Bang? Bridge ini sama seperti video aku sebelumnya. Ini untuk meneruskan PPOE bisa, dial PPOE bisa, hotspot bisa, terus tag VLAN bisa gitu, teman-teman. Ini gampang dan tidak terlalu rumit, cuman butuh konsentrasi yang cukup tinggi dan jam terbang pastinya. Oke, kita tidak bahas bridge-nya, kita bahas route-nya. Kita bahas routingnya teman-teman. Nah di sini kita klik route, IP versionnya IP versi 4 aja nih teman-teman. Terus bagian sini kita setting PPOE ya. Nah ini pada bagian ini kita checklist PPOE route bridge mode. Oke, PPOE route bridge mixed mode. NAT-nya checklist, enable VLAN-nya dimatiin. Nah account dan password ini masukkan PPOE mikrotik kamu teman-teman. Kalau sudah, nanti pada bagian sini ini kita ganti aja, jangan pakai yang itu, kita pakai internet aja. Lalu kita klik save atau apply. Nah, kalau dia berhasil teman-teman, maka dia di status ini itu akan muncul ini akan muncul IP-nya dan koneksinya terkoneksi atau connected. Oke? Gampang banget teman-teman, mudah-mudahan video ini membantu. Dan apabila kamu ada pertanyaan, kamu bisa cek atau chat di kolom komentar agar kita bisa sharing bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.